Yang pertama yaitu sejarah perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Pada tahun 1875, benih kelapa sawit yang berasal dari kebun raya Bogor dikirim dan ditanam di distrik Deli, Sumatera, dan 4 tahun kemudian dilaporkan tumbuh dengan sangat baik. Pada tahun 1878, Direktur Kebun Raya Bogor merancang sebuah plot percobaan kelapa sawit seluas 0,4 hektar di Economic Garden, Bogor. Kelapa sawit tersebut diduga menjadi sumber kelapa sawit yang ditanam pada perkebunan tembakau di Sumatera, yang kemudian digunakan sebagai tanaman-tanaman hias di pinggiran jalan menuju bungalow dan gedung pusat. Minimnya publikasi mengenai manfaat kelapa sawit pada masa tersebut menyebabkan tidak adanya industri perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 1911. Meskipun hasil pengujian di plot-plot percobaan menunjukkan hasil yang sangat baik, tetapi perkembangan kelapa sawit pada skala ekonomi pada masa itu tidak segera dikembangkan oleh pemerintahan Belanda. Adrian Halet, seorang warga negara Belgia, membangun perkebunan kelapa sawit pertama seluas 2.630 hektar pada tahun 1911 di wilayah Sumatera bagian timur mencakup Pulau Raja, Asahan, dan Sungai Liput, Aceh. Pada saat yang bersamaan, Kasat, warga negara Jerman, menanam 2.000 bibit kelapa sawit di tanah Hitam Hulu. Hal ini menjadi tonggak perkembangan kelapa sawit di skala ekonomi di Indonesia. Setelah Perang Dunia Pertama, industri kelapa sawit berkembang cukup pesat. Pabrik kelapa sawit atau disingkat PKS pertama dibangun pada tahun 1911 di Sungai Liput dan tercatat 2.100 hektar kebun kelapa sawit dikelola oleh 19 perusahaan. Pada tahun 1922, perkebunan kelapa sawit mencapai total luas areal sekitar 6.916 hektar dan meningkat menjadi 31.600 hektar pada tahun 1925. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera terus meningkat menjadi 100.000 hektar pada tahun 1939 yang dikelola oleh 66 kebun. Namun pada masa penjajahan Jepang yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, perkebunan dan pabrik kelapa sawit banyak diganti dengan tanaman pangan sehingga kegiatan industri kelapa sawit dihentikan. Yang kedua yaitu budidaya perkebunan kelapa sawit melibatkan serangkaian tahapan dari pemilihan lahan hingga pemanenan. Berikut adalah panduan umum untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu pemilihan lahan. Pilih lahan yang memiliki iklim tropis dengan suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan yang cukup. Pastikan tanah subur, berdrainase baik, dan memiliki kemiringan yang landai. Yang kedua, persiapan lahan. Lakukan pembersihan lahan dari vegetasi liar dan pohon-pohon yang tidak diinginkan. Lakukan pembajakan tanah untuk menghilangkan gulma dan memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, pemilihan bibit. Pilih bibit kelapa sawit dari vegetasi unggul yang memiliki produktivitas tinggi. Bibit dapat diperoleh dari pembibitan atau kebun bibit yang terpercaya. Yang keempat, penanaman. Tanam bibit kelapa sawit dengan jarak tanam yang disesuaikan dengan varietas dan kondisi lahan. Pastikan tanaman ditanam dengan benar dan teratur. Yang kelima yaitu perawatan tanaman. Berikan pemupukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Lakukan penyiraman jika diperlukan dan dipastikan adanya sistem drainase yang baik. Pantau kesehatan tanaman dan lakukan pengendalian hama dan penyakit secara rutin. Yang keenam, pemangkasan. Lakukan pemangkasan secara teratur untuk merawat kebersihan perkebunan, memudahkan akses sinar matahari dan merangsang pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Yang ketujuh, pengelolaan limbah. Kelolalah limbah dari perkebunan dengan bijak. Limbah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos dan tandan buah kelapa sawit juga sudah tidak produktif dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar atau material bangunan. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan tanah. Terapkan praktik-praktik pemeliharaan tanah seperti penutupan tanah dengan mulsa atau tanaman penutup tanah untuk mengurangi erosi tanah, meningkatkan kelembapan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Yang kesembilan yaitu pemanenan.
Pemanenan dapat dimulai setelah tanaman mencapai usia yang cukup untuk menghasilkan buah yang matang, biasanya pada usia 3-4 tahun. Pemanenan dilakukan secara berkala dan buah yang sudah matang dipetik untuk diolah menjadi minyak kelapa sawit. Yang ke-10, pengolahan hasil panen. Setelah dipanen, tandan buah kelapa sawit diangkut ke pabrik minyak kelapa sawit untuk diolah. Proses pengolahan melibatkan penggilingan, pemisahan, dan penyulingan untuk mendapatkan minyak kelapa sawit. Yang ke-11, pemasaran dan distribusi. Pemasaran produk hasil kelapa sawit, terutama minyak kelapa sawit, dapat melibatkan kerjasama dengan pabrik pengolahan atau perusahaan distribusi. Pastikan produk memenuhi standar kualitas dan berkelanjutan. Yang ke-12 yaitu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, yaitu terapkan praktik budidaya yang berkelanjutan dan perhatikan tanggung jawab sosial terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga, perawatan kelapa sawit. Perawatan tanaman kelapa sawit melibatkan sejumlah tindakan yang perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan produktivitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa aspek perawatan tanaman kelapa sawit yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pemupukan. Pemberian pupuk secara teratur sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah. Pemupukan dapat disesuaikan berdasarkan hasil analisis tanah. Pupuk yang mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat diberikan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Yang kedua, irigasi. Tanaman kelapa sawit membutuhkan cukup air untuk pertumbuhannya. Pemantauan kelembapan tanah dan penyiraman yang tepat sangatlah penting, terutama pada musim kering atau di daerah dengan curah hujan yang tidak menentu. Yang ketiga, pengendalian gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan nutrisi dan air. Oleh karena itu, pengendalian gulma perlu dilakukan secara teratur. Pembersihan lahan dan penggunaan mulsa dapat membantu mengurangi pertumbuhan gulma. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Pemantauan rutin terhadap tanaman perlu dilakukan untuk mendeteksi secara dini adanya serangan hama atau penyakit. Pengendalian kimia atau metode biologis dapat digunakan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan dosis yang aman dan berkelanjutan. Pemangkasan. Pemangkasan tanaman kelapa sawit dapat membantu meningkatkan penetrasi cahaya matahari ke bagian bawah tanaman dan merangsang pertumbuhan yang lebih baik. Pemangkasan juga dapat membantu mengendalikan hama dan penyakit dengan menghilangkan bagian tanaman yang terinfeksi. Keenam, pengendalian penyakit tanah. Tanaman kelapa sawit dapat rentan terhadap penyakit tanah tertentu. Praktik-praktik pengelolaan tanah seperti rotasi tanaman dan perbaikan drainase dapat membantu mengurangi resiko infeksi penyakit tanah. Ketujuh, pemeliharaan tanah. Penggunaan mulsa atau penutup tanah dapat membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan memperbaiki struktur tanah. Praktik-praktik ini juga dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan pertumbuhan gulma. Kedelapan, pemulihan setelah pemangkasan atau pemanenan. Tanaman kelapa sawit memerlukan perawatan khusus setelah mengalami pemangkasan atau pemanenan. Pemulihan ini melibatkan pemupukan tanaman dan perawatan ekstra untuk memastikan tanaman dapat pulih dengan baik. Kesembilan, yaitu monitoring dan rekam jejak. Pemantauan secara teratur terhadap kondisi tanaman, kinerja hasil, dan perubahan di lapangan sangatlah penting. Rekam jejak yang baik dapat membantu petani mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Yang keempat yaitu agroindustri kelapa sawit. Agroindustri kelapa sawit melibatkan pengolahan hasil-hasil dari perkebunan kelapa sawit untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari tahap pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit hingga pembuatan produk-produk turunan kelapa sawit. Berikut adalah beberapa aspek pertama agroindustri kelapa sawit. Yang pertama yaitu pabrik minyak kelapa sawit atau disingkat PKS. Proses awal agroindustri kelapa sawit adalah pengolahan buah kelapa sawit di pabrik minyak kelapa sawit. Di sini tandan buah kelapa sawit diproses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit dan bungkusan tandan kelapa sawit. Proses ini melibatkan tahap penggilingan, pemisahan, dan penyulingan. Yang kedua yaitu pabrik kernel crushing atau disingkat PKC. Kernel kelapa sawit yang merupakan inti dari buah kelapa sawit dapat diproses di pabrik kernel crushing untuk menghasilkan minyak inti kelapa sawit, palm kernel oil, dan bungkusan cangkang inti.
Minyak kelapa sawit biasanya digunakan dalam industri makanan dan kosmetik. Yang ketiga itu pengolahan tandan buah kelapa sawit atau disingkat TBS. Setelah dipanen, tandan buah kelapa sawit dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk-produk bernilai tambah seperti serat kelapa sawit, pelepah, dan mulsa. Produk ini dapat digunakan dalam berbagai industri termasuk pertanian dan manufaktur. Yang kedua yaitu pabrik biodiesel. Minyak kelapa sawit juga dapat diolah menjadi biodiesel. Biodiesel merupakan bahan bakar nabati yang digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu pabrik sabun dan kosmetik. Minyak kelapa sawit dan produk turunannya dapat digunakan dalam industri sabun dan kosmetik. Olein kelapa sawit salah satu produk turunan, sering digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun dan kosmetik. Yang kelima yaitu pabrik margarin dan minyak goreng. Minyak kelapa sawit khususnya olein sering digunakan dalam industri margarin dan minyak goreng. Proses hidrogenasi dapat digunakan untuk mengubah minyak kelapa sawit menjadi margarin. Yang ketujuh yaitu industri bahan baku pangan. Minyak kelapa sawit dan produk turunannya digunakan dalam industri pangan sebagai bahan baku untuk produk-produk seperti biskuit, kue, makanan, dan olahan lainnya. Yang kedelapan yaitu pabrik briket dan biokar. Serat kelapa sawit dan cangkang tandan buah kelapa sawit dapat diolah menjadi briket atau biokar yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif dan pupuk organik. Yang sembilan yaitu pabrik pupuk organik. Limbah cangkang kelapa sawit dan serat kelapa sawit dapat dijadikan bahan baku pupuk organik setelah melalui proses pengomposan. Yang kelima itu data statistik produksi. Menurut data BPS, produksi kelapa sawit pada tahun 2019 dengan luas lahan 439.315 hektar memproduksi kelapa sawit sebanyak 7.006.986 ton. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan luas lahan 441.399 hektar memproduksi kelapa sawit sebesar 7.199.750 ton. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan luas lahan 442.72 hektar dengan memproduksi 7.452.890 ton. Dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan luas lahan dan produksi kelapa sawit. Yang keenam adalah geografi dan tipografi. Geografi. Yang pertama yaitu iklim tropis. Kelapa sawit tumbuh paling baik di iklim tropis dengan suhu tinggi sepanjang tahun. Tanaman ini biasanya membutuhkan suhu antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Iklim tropis yang panas dan lembab mendukung pertumbuhan vegetatif yang baik. Yang kedua yaitu curah hujan yang cukup. Curah hujan yang mencukupi sangat penting untuk kelapa sawit karena tanaman ini memerlukan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhan optimal. Curah hujan yang merata sepanjang tahun atau setidaknya tidak ada musim kering yang berkepanjangan, mendukung produksi buah yang konsisten. Yang ketiga, pertumbuhan di dataran rendah. Kelapa sawit biasanya tumbuh di dataran rendah, meskipun ada beberapa varietas yang tumbuh pada ketinggian yang lebih tinggi. Sebagian besar pertumbuhan kelapa sawit terletak di daerah dengan ketinggian di bawah 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, tanah subur. Tanaman kelapa sawit membutuhkan tanah yang subur dan berdrainase baik. Tanah lempung berpasir atau tanah berpasir dengan pH netral hingga sedikit asam biasanya menjadi pilihan yang baik. Analisis tanah dapat membantu menentukan kebutuhan pupuk dan pembenahan yang diperlukan. Kelima, topografi yang mendukung. Topografi tanah juga dapat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Tanaman ini biasanya tumbuh baik di dataran rendah, yang datar, atau landai. Daerah dengan topografi miring atau berbukit mungkin tidak sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit, yang dapat menyulitkan proses budidaya dan pemanenan. Keenam, drainase yang baik. Sistem drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang dapat merusak akar tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit tidak tahan terhadap genangan air yang berkepanjangan dan drainase yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan tanaman. 7. Pencahayaan yang cukup. Kelapa sawit membutuhkan pencahayaan yang cukup untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, keberadaan pohon yang terlalu rapat atau
atau rerumpun pohon yang terlalu padat dapat mengurangi ketersediaan sinar matahari dan dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Yang selanjutnya yaitu topografi. Kelapa sawit umumnya tumbuh baik di dataran rendah atau dataran sedang daripada di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Tanaman ini lebih adaptif terhadap kondisi iklim dan lingkungan di dataran rendah. Yang kedua yaitu kemiringan lahan. Yang landai atau datar lebih diinginkan daripada daerah dengan topografi yang sangat miring atau berbukit. Kemiringan yang landai memudahkan dalam pengerjaan lahan, penggunaan mesin pertanian, dan meminimalkan risiko erosi tanah. Yang ketiga, tanaman kelapa sawit tidak menyukai genangan air yang berkepanjangan. Oleh karena itu, topografi yang memungkinkan air untuk mengalir dengan baik dan menghindari genangan sangat penting. Drainase yang baik membantu pencegahan akumulasi air sekitar akar tanaman. Keempat, meskipun drainase yang baik diperlukan, kelapa sawit juga membutuhkan akses yang memadai untuk sumber air. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dibangun di dekat sumber air seperti sungai atau danau untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman. Yang kelima, vegetasi di sekitar perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi topografi. Kepadatan pepohonan atau semak dapat mempengaruhi intensitas sinar matahari yang mencapai tanaman kelapa sawit. Oleh karena itu, penataan tanaman atau pembersihan area di sekitar tanaman kelapa sawit mungkin diperlukan. Keenam, topografi yang memungkinkan aksesibilitas yang baik dan kemudahan dalam pengerjaan lahan sangat penting. Keberadaan jalan yang baik dan lahan yang dapat diakses dengan mesin pertanian mempermudah kegiatan budidaya, pemeliharaan, dan pemanenan. Ketujuh, dalam beberapa kasus, keragaman topografi dapat memberikan manfaat, terutama dalam pengelolaan air dan pengendalian erosi. Konsep kontur atau terasering dapat diterapkan untuk mengurangi risiko erosi dan memanfaatkan air dengan lebih efisien. Yang ketujuh yaitu perkembangan harga. Harga pembelian tandan buah segar Provinsi Sumatera Utara periode 2-8 November tahun 2022 patut diacungi jempol. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara merilis harga TBS pada hari Rabu tanggal 2 bulan 11 tahun 2022. Terlihat kenaikan harga TBS periode kali ini dibandingkan periode pekan lalu. Terjadi kenaikan sebesar Rp3.217.000 dari Rp2.812.000 per kilo menjadi Rp2.845.000, kata Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Sumatera Utara. Lalu untuk harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil per kilonya untuk lokal dan ekspor ditetapkan sebesar Rp12.638.000 per kilogram. Kemudian harga palm kernel atau inti kelapa sawit ditetapkan sebanyak Rp5.426.000 per kilogram dan besar persentase indeks K ditetapkan sebesar 91,88%. Yang kedelapan yaitu potensi komoditas. Tanaman kelapa sawit memiliki potensi komoditas yang signifikan dan memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai industri. Berikut adalah beberapa potensi komoditas dari tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu minyak kelapa sawit. Produk utama dari tanaman kelapa sawit adalah minyak kelapa sawit atau palm oil. Minyak ini merupakan salah satu minyak nabati yang paling banyak digunakan di dunia dan digunakan dalam berbagai industri, termasuk makanan, kosmetik, dan produk rumah tangga. Minyak kelapa sawit juga dapat diolah menjadi berbagai jenis produk turunan seperti olein, strain, dan palm kernel oil. Yang kedua yaitu bioenergi. Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel, memberikan alternatif yang ramah lingkungan untuk bahan bakar fosil. Pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan menjadi semakin penting dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga yaitu bahan baku industri. Produk turunan dari kelapa sawit seperti serat kelapa sawit, pelepah, dan tandan kosong dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri kertas, tekstil, dan biomaterial. Pemanfaatan serat dan bahan lainnya dapat membantu mengurangi limbah dan mendukung konsep ekonomi sirkular. Yang keempat yaitu pupuk organik. Limbah organik dari kelapa sawit seperti tandan kosong dan serat dapat diolah menjadi pupuk organik.
Pupuk ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pendukung pertanian organik. Yang kelima itu bahan baku pangan. Kelapa sawit menyediakan bahan baku untuk berbagai produk pangan selain minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai produk olahan. Kelapa sawit juga menghasilkan produk makanan seperti kernel yang dapat diolah menjadi makanan kernel kelapa sawit dan buah kelapa sawit muda yang dikenal sebagai palm nut yang digunakan dalam industri kuliner. Yang keenam itu bahan bangunan. Cangkang dan kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif. Papan partikel yang terbuat dari cangkang ini dapat digunakan sebagai bahan pengganti kayu dalam kosmetik. Yang ketujuh, industri sabun dan kosmetik. Minyak kelapa sawit digunakan dalam industri sabun dan kosmetik untuk pembuatan sabun, krim, dan produk perawatan kulit lainnya. Yang kedelapan, industri otomotif. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor, mendukung diversifikasi sumber energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kesembilan, industri bahan baku bioplastik. Kelapa sawit dapat menjadi bahan baku untuk produksi bioplastik, membantu mengurangi ketergantungan pada plastik konvensional berbasis minyak bumi.